Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan nama saya Kathleen Mandukan, biasa dipanggil Afri. Nah, seperti biasa, hari ini saya ditemani oleh teman saya, Kak David Samjar. Halo, Kak. Halo Ibu Lin. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas dari seri menyelidiki Alkitab, prinsip kita bagiannya yang kelima, dengan judul Tidak Menduga-duga. Nah, hari ini kita akan belajar kenapa kita nggak boleh menduga-duga dalam mempelajari firman Tuhan. Nah, kita akan membahasnya bersama Kak David Sanjar. Namun sebelum kita memulai pembahasan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga kami pun bisa diberikan kesempatan untuk membahas satu materi lagi ya Tuhan. Berikanlah Roh Kudus-Mu kepada setiap dari kami, sehingga dari firman ini kami bisa mendapatkan berkat, terutama kami bisa memahami firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah Kak David yang akan membawakan materi, sehingga dia pun bisa membawakan materi dengan baik, dan hamba juga ya Tuhan, dan teman-teman kami yang mendengarkan. Kiranya Tuhan memberikan juga Roh Kudus-Mu, sehingga teman-teman kami bisa mendapatkan berkat, terutama bisa mengerti. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, silakan Kak David. Thank you Evelyn. Jadi hari ini kita akan menjelaskan prinsip kita selanjutnya dalam menyelidiki firman Tuhan yang adalah jangan menduga-duga. Oke. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika kita di dalam proses menyelidiki atau mempelajari firman Tuhan ataupun Alkitab, ketika bukti-bukti yang kita peroleh melalui ayat-ayat Alkitab itu belum kuat ataupun belum cukup, kita tidak boleh langsung mengambil kesimpulan, ya, karena bukti-bukti belum kuat ataupun belum cukup, ya. Itu yang harus kita ingat sebagai prinsip kita di dalam mempelajari firman Tuhan. Karena terkadang kita itu tergoda untuk mengambil suatu kesimpulan yang mentah, padahal bukti-bukti dari ayat-ayat Alkitab itu belum kuat ataupun belum cukup. Mari kita bahas lebih lanjutnya. Kita baca suatu kutipan yang terdapat di dalam buku Steps to Christ, halaman 108 paragraf yang kedua. Evelyn boleh baca. Tapi setan bekerja mengacaukan kuasa menyelidik manusia itu. Keangkuhan-keangkuhan tertentu dicampur adukan dengan pertimbangan akan kebenaran Alkitab. Supaya dengan demikian, orang merasa ditakutkan dan tidak sabar jika mereka tidak dapat menerangkan setiap bagian kitab suci dengan memuaskan mereka. Oke, lanjut lagi baca. Mereka malu mengaku bahwa mereka tidak mengerti firman yang diilhamkan itu. Mereka tidak mau untuk menunggu dengan sabar sampai Allah mengungkapkan kebenaran itu kepada mereka. Lanjut. Mereka kira bahwa tanpa dibantu, mereka akan mampu dan cukup bijaksana memahami kitab suci. Lalu setelah gagal, maka mereka sesungguhnya menyangkal kuasanya. Ya, thank you Evelyn. Tadi dikatakan di kutipan kita bahwa mereka tidak mau untuk menunggu dengan sabar sampai Allah mengungkapkan kebenaran itu kepada mereka. Jadi di dalam proses menyelidiki Alkitab, di dalam proses mempelajari Alkitab, kita perlu yang namanya kesabaran. Jangan sampai karena kita nggak sabar, kita cepat-cepat mengambil suatu kesimpulan dengan bukti yang belum kuat ataupun belum cukup, kita mengambil suatu kesimpulan yang salah. Jangan sampai seperti itu ya. Mari kita lihat lagi penjelasan lebih lanjut mengenai topik kita hari ini. Diambil dari buku Great Controversy, halaman 523, paragraf yang pertama. Evelyn, lanjut baca. Buku Great Controversy, halaman 523, paragrafnya yang pertama. Adalah hasil karya terbesar penipuan-penipuan setan untuk membuat pemikiran manusia tetap menyelidiki dan menduga-duga mengenai apa yang Allah belum beritahukan atau nyatakan dan yang Ia tidak kehendaki harus dimengerti. Lanjut. Dengan cara itulah setan kehilangan tempatnya di surga. Ia menjadi tidak puas sebab semua rahasia rencana-rencana Allah
tidak diberitahukan kepadanya dan sama sekali tidak mengindahkan apa yang telah dinyatakan mengenai pekerjaannya pada posisi yang tinggi yang diberikan kepadanya. Diambil dari buku Great Controversy, halaman 523, paragrafnya yang pertama. Ya, tadi di kutipan kita dikatakan bahwa adalah usaha setan untuk membuat pikiran manusia supaya menduga-duga firman Tuhan. Menduga-duga, menerka-nerka maksud firman Tuhan dengan bukti yang belum cukup ataupun belum kuat. Nah, ini adalah salah satu pekerjaan setan supaya kita tersesat. Ya, teman-teman. Maka yang mau saya katakan adalah jauh lebih baik kita tidak mengambil suatu kesimpulan apa-apa dulu sampai Tuhan memberikan petunjuk selanjutnya dari apa yang kita sedang pelajari. Ini yang harus kita pegang. Jangan sampai lupa tentang prinsip yang satu ini. Ya. Itulah sebabnya di dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-18 dan juga di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-37 dikatakan, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi hari ini teman-teman kita belajar bahwa prinsip selanjutnya di dalam mempelajari firman Tuhan adalah kita tidak boleh menduga-duga. Ketika bukti-bukti melalui ayat-ayat Alkitab itu belum cukup ataupun belum kuat, jauh lebih baik kita tidak mengambil kesimpulan terlebih dahulu sampai Tuhan memberikan petunjuk selanjutnya melalui ayat-ayat Alkitab. Ya, seperti itu, Evelyn. Oh, jadi kita nggak boleh menduga-duga dahulu sebelum Tuhan memberitahukan kepada kita apa yang kita pelajari gitu. Oke? Ya. Terima kasih Kak David yang sudah menjelaskan materi kita pada pagi hari ini dan teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Namun sebelum kita menyelesaikan pembahasan pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Boleh minta kesediaan Kak David untuk berdoa? Ya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan sembah melalui Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal juru selamat kami yang hidup. Terima kasih buat pagi yang telah Kau berikan, di mana di pagi hari ini kami kembali mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Dan apa yang kami dengar hari ini ya Tuhan, adalah kami tidak boleh menduga-duga di dalam mempelajari firman Tuhan. Biarlah ya Bapa, kecenderungan menduga-duga kami ketika kami sering menerka-nerka firman Tuhan dengan bukti yang belum cukup kuat, biarlah Engkau mau merubah kebiasaan yang salah tersebut. Dan kami percaya dengan kuasa-Mu kami bisa diubahkan menjadi orang yang lebih berhati-hati lagi di dalam mempelajari firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak, biarlah pembahasan kami pada pagi hari ini bisa Tuhan terangkan lebih jelas lagi kepada masing-masing pribadi kami melalui Roh Kudus-Mu. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi untuk Kak David dan teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, teman-teman bisa mengetikkan di kolom komentar yang ada di YouTube, ataupun teman-teman juga bisa menghubungi nomor WhatsApp seperti yang tertera di layar, atau juga teman-teman bisa menghubungi sosial media Grow di Instagram maupun Facebook dengan nama Grow with Him. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.